Kita Ya, akan selamat mulai malam. langsung acara malam hari ini. Kita berdoa dulu. Mari kita Oke, berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk malam hari ini. Mengucap syukur Tuhan untuk teman-teman yang dari Palangkaraya yang mau berbagi bersama dengan kami pada acara malam kesaksian ini. Terima kasih Tuhan, dengan jarak yang begitu jauh, kami masih bisa terhubung dengan begitu mudah. Kami menjadi begitu dekat dengan teknologi-teknologi yang ada. Kami menyerahkan acara malam hari ini, Tuhan pakai. Tuhan juga menyertai setiap peralatan yang kami gunakan, biarlah segala koneksi, segala peralatan yang kami pakai boleh tetap berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan acara malam hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, mungkin ada yang uh, belum kenal nih, yang dari Palangkaraya. Silakan saya mungkin Via bisa memperkenalkan diri sebentar ya. oke. Saya Oktavia. Dulu saya anggota jemaat GKI Ngagel. Bukan dulu ya, sampai sekarang juga. Dan salah satu penatua di Posjem Palangkaraya sini. Oke. Ya, saya panggil Via aja ya. Ya, ya aja. Sejak dulu memanggil begitu, jadi Iya. Nih ada dari Kak Via. Iska ini nanya kabar katanya. Oh Kabar begitu. baik Kak Iska. Dia sudah kangen pulang kayaknya. Mm-mm. Kapan pulang nih ke Palangkaraya? Biar bisa ketemuan. Uh, 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 Via, mungkin Mm. banyak dari jemaat yang uh, belum tahu kira-kira kenapa sih harus harus ada pos jemaat di Palangkaraya. Kerinduan-kerinduan apa sampai bisa terbentuknya satu pos jemaat di Kalimantan sana gitu. Mhm, mhm. Oke, oke, Kak Sinto. Mungkin saya cerita sejarah singkatnya dulu ya, Kak Sinto. Iya, Jadi Pos Jemaat Palangkaraya ini awalnya terbentuk itu atas inisiatif anggota-anggota GKI Ngagel yang ada di Palangkaraya dan juga mm-mm, mantan aktivis GKI yang berasal dari Palangkaraya tapi pernah bergereja GKI di Jawa. Kemudian mm-mm, kami pulang ke Palangkaraya dan rindu dengan adanya model ibadah secara GKI, model ibadah GKI gitu. mm-mm, Nah, uh, awalnya itu kita beribadah dalam bentuk persekutuan doa dulu. Jadi mm-mm, kita menyampaikan gitu kepada GKI Ngagel bahwa kita nih alumni, bukan alumni ya, maksudnya anggota GKI Ngagel yang ada di Palangkaraya nih ingin mengadakan satu persekutuan gitu, yang mm-mm, mungkin arahnya nanti juga bisa membentuk sebuah pos jemaat. Nah, mm-mm, kita menyampaikan itu, GKI Ngagel pun pastinya meninjau ya, kenapa kok harus ada GKI di Palangkaraya gitu, apakah tidak ada gereja mm-mm, misalnya seperti itu. mm-mm, Nah, mungkin dari hasil peninjauan itu juga di apa didapatin bahwa kita itu keberadaan kita itu juga sebagai maksudnya diharapkan punya tujuan lain selain kita ada persekutuan ibadah yang rutin juga kita juga bisa sebagai base camp pelayanan misi. Nah, kita tahu kan beberapa GKI termasuk GKI Ngagel itu sebagai gereja yang mendukung bahkan sudah menjalani pelayanan misi ya. Nah, begitu mm-mm, juga dari waktu itu Sinwil Jatim itu juga menyampaikan alangkah baiknya kalau memang ada posjem juga di Palangkaraya ini bisa sebagai base camp juga untuk pelayanan misi gitu. Karena mm, kita tahu kan pelayanan misi, maksudnya GKI ini mengadakan pelayanan misi kan ke berbagai daerah di Indonesia. Salah mm-mm, satunya ke
Kalimantan Tengah juga. Pasti kan ada Hmm. alasan-alasan tertentu ya, Kosinto, untuk itu. Mm-mm. Nah, Mm-mm. untuk itulah singkat cerita kita pun beribadah dalam bentuk persekutuan doa dulu selama 6 bulan. Nah, setelah 6 bulan itu kita berpikir gitu, bagaimana kalau akan lebih baik kita mengadakan ibadah dalam bentuk kebaktian rutin. Nah, Mm. waktu itu persekutuan doa itu masih di rumah-rumah jemaat ya. Jadi kita bergantian gitu. 1 bulan itu ada 2 kali. Dimulai bulan Mm-mm. Juni. Saya ingat persekutuan doa pertama kali itu 22 Juni 2013. Nah, setelah itu Oh, kita waktu itu pendeta Flo yang datang ke Palangkaraya dan juga ada penatua Sony, penatua Pradono gitu. Nah, lalu sudah kita 8 tahun berarti. iya udah 8 tahun. Mm. Mm-mm. Nah, setelah kita mengadakan persekutuan rutin, kita rindu akan adanya ibadah dalam bentuk kebaktian minggu rutin. Nah, kita juga menyampaikan keinginan itu kepada GKI Ngagel. Nah, balik lagi tadi Oke. kan, GKI Ngagel pastinya meninjau kan permintaan ini. Jadi didasari tidak hanya untuk sekedar kerinduan kita beribadah dengan model GKI, tetapi ada juga tujuan lain gitu. Ya, Mm, untuk mm, basecamp pelayanan mm, misi tadi. Nah, mm, jadi kita dibantu nih oleh GKI Ngagel dalam bentuk apa namanya menyediakan sarana prasarana. Mungkin kita sewa tempat waktu itu ya, kita dapatnya ruko. mm, Itu dukungan mm, dari GKI Ngagel dan juga mm, dari jemaat sini juga kita sama-sama berinisiatif untuk mendukung dalam bentuk tenaga, materi gitu. Sampai mm, akhirnya mm. terlaksana dan kita bisa mengadakan ibadah kebaktian pertama kali dalam bentuk kebaktian malam Natal 24 Desember 2013. Jadi Oh, 6 bulan jeda waktunya itu dari Juni sampai Desember baru kita bisa ibadah rutin setelah itu. oke. Aha. Nah, setelah kita rutin mengadakan ibadah minggu ya, pastinya juga ada kegiatan lain ya, Kosinto, tidak hanya untuk itu Mm, tapi juga persekutuan doa, terus kebaktian anak, mm, pembinaan-pembinaan mm, lainnya dan beberapa kali kita juga melakukan pelayanan ke desa-desa gitu yang ada di Kalimantan Tengah ini. Itu kan mm, mm, untuk pelayanan misinya tadi. Nah, mm. tahun kita itu sebenarnya belum pos jemaat loh, Kosinto. Itu masih bakal pos. Oh, Masih oke. bakal pos. Sebenarnya istilah bakal Ah, pos itu kan belum ada ya. Karena mm, kita mm, belum memenuhi persyaratan untuk pos jemaat. Dan selama proses dari 2013 itu kita terus mengupayakan supaya kita bisa dilembagakan menjadi pos jemaat. Nah, oke. puji Tuhan kabar baiknya saya ingat waktu itu bulan Februari 2017 kita dapat Mm, kabar mm, dari salah satu penatua di Ngagel bahwa Raker mm, Sinwil Jatim itu mm, mm, memutuskan Palangkaraya bisa dilembagakan menjadi posjem. Nah, mm, jadi kebaktian pelembagaannya mm, waktu mm. itu 11 Juni 2017. Nah, itulah Oke. awalnya kita dilembagakan sampai sekarang kita sudah hampir 8 tahun. Bulan Juni nanti kita udah memasuki angka 8 tahun. Angka 8 ya. Oke. Banyak nggak ya yang ngikut sekarang dibandingkan Ah, awal? oh lebih banyak sekarang. Lebih banyak Hanya sekarang. ini kan datang dari mana-mana ya, Kosinto. Jadi tidak Mm-mm, hanya jemaat GKI, tapi ada jemaat gereja lokal juga yang mm-mm, mungkin waktu di tempat lain mereka tahu GKI, ada juga mm. gereja lainnya gitu. Kebanyakan sih mereka itu orang yang ketika bertugas, misalnya ada tugas di Palangkaraya nih, ada Oh, berapa tahun, mereka beribadah di iya. kita, nanti setelah pindah tugas udah tidak, otomatis kan tidak Oke. beribadah di kita lagi gitu. Tapi jemaat simpatisan juga banyak sih. Jemaat tetapnya sekarang berapa kira-kira tercatatnya? Sekitar 40-an lebih ada.
Itu 40-an sudah, ada ya. iya, Mm-mm. jemaat dewasa dan anak-anak. Oke. Yang Mhm. simpatisan, yang simpati Simpatisan banyak masuk sih. keluarga kira-kira. Iya, heeh. Ya mungkin sama aja sih, Kosinto mungkin sekitar 40-an juga gitu. Maksudnya kalau dihitung-hitung dari awal kita berdiri itu mungkin ya hampir 100 mungkin ada gitu. Mm-mm. Hmm. Ketika normal masih ibadah itu sekali ibadah sudah sampai berapa kira-kira? Yang terakhir lah tahun lalu mungkin ya. Aha. Kalau kebaktian minggu biasa itu berkisar antara 20 sampai 40 gitu. Kalau 20 sampai hari-hari 40 ya. kalau Oh, hari-hari besar, hari raya gerejawi atau ada momen tertentu gitu, itu bisa sampai lebih dari 50 ada. oke. Aha. Bahkan sampai 70 itu pernah. Oh, Mhm. kegiatannya sudah ke- kita bicara normalnya itu ya. Kegiatan waktu Mhm. masa-masa normal itu sudah ada apa aja? Persekutuan atau apa? Mhm. Persekutuan yang pasti ya, kebaktian rutin, terus juga kebaktian anak. Kalau misalnya ada hari-hari besar gerejawi itu, ya pasti ada kegiatan lain lah di luar itu, misalnya kunjungan-kunjungan, Hmm, kegiatan sosial hmm, gitu, seperti kunjungan hmm, ke panti hmm, jompo hmm. atau ke macam-macam lah tempat-tempat yang biasa Oh, dikunjungi untuk kegiatan sosial itu. oh, oke. Mhm. Eh, sekarang punya tempat tetap ya Tempat tetap ibadah. punya, tapi masih nyewa kita di Jalan Saya dengar Beliang. mau saya dengar mau dibangun itu ya. Ada Hmm, tempat yang mau masih proses untuk dengar-dengar sih. tanahnya, iya. Untuk tanahnya masih proses sih, Kozinto, karena ada beberapa yang sempat kemarin bermasalah juga, jadi masih dalam tahap pengurusan di BPN. Iya, Oke. heeh. Kemarin sudah hampir kita hibahkan, ternyata ya biasalah macam-macam gitu ya, Kosinto. Apalagi kemarin desas-desus mau Palangkaraya mau jadi ibu kota, jadi Iya, iya, yang iya, muncul iya. itu macam-macam. Hmm. Ah, aktivisnya kira-kira ada berapa sekarang, Via? Untuk badan pengurus harian sendiri, kalau untuk majelis kita sampai saat ini ada 4 orang. Terus kalau pengurus tiap komisi itu sekitar 6, 6 ada ya. Hmm. Mm-mm. Sudah ada yang bertanya itu. Iya nih, pertanyaan yang mana sih yang harus saya jawab dulu? Kak Fani, halo Via, halo. Ih, Apa? apa? Setelah sejauh ini Mhm. sudah Sudah menemukan bukan penyakit penyakit. masyarakat. Oh, penyakit masyarakatnya banyak sih, Pok. Sama aja, kurang lebih sama di Surabaya ya. Penyakit-penyakit masyarakatnya. Ya, kurang lebih aja sih. Nggak ada yang ini juga. Terutama kalau di sini sih pasti untuk anak muda ya. Miras gitu, Hmm. mabuk-mabukan gitu. Penyakit yang Hmm. di daerah-daerah ya, kok itu biasanya itu memang banyak. Darah apa? Sekarang sudah ada pekerja tetap ya di sana ya. Belum, belum. Oh, belum ya. Belum. Ibu Christine itu Sementara. sementara. Iya, Oh, oke. sementara kemarin. Ini karena pandemi, jadi kurang ada kegiatan di gereja juga. Kita tidak melanjutkan dulu. Nah, karena sudah ngomong pandemi, kita coba pandemi. Selama Hmm. pandemi ini, apa ada kegiatan bergereja atau gimana? Untuk sementara belum sih, Kosinto. Semuanya masih online gitu. Jadi paling ya kami kalau beraninya di gereja itu kalau untuk rapat aja yang memang penting kita harus ketemu di gereja karena kan kalau misalnya pakai Zoom atau lewat
via WhatsApp gitu nggak terlalu ini ya sinyalnya kadang, dan kita juga orangnya Hmm. masih sedikit. Jadi kami Hmm. masih berani sih untuk rapat di gereja, pastinya tetap Ah. dengan protokol kesehatan yang ada, yang berlaku. Oh, Heeh. Waduh, banyak iya, iya. pertanyaan nih Kak Sinto, belum dijawab satu-satu. Ada yang menyapa, yang Mm-mm. bertanya, cobalah kita ini. Di sana sepi ya, Kak. Anak muda hobinya apa? Ini dari Dito. Kayaknya sudah kangen juga Dito. Oh, Dito ini ya surprise-nya ya, katanya mau tanya kemarin. Heeh. Ya, Gi- kalau untuk ukuran ini ya sepi ya, Dityo. Maksudnya kalau orang udah terbiasa di Jawa ya sepi, tapi buat kita yang memang lahir di sini ya biasa aja sih. Kalau kegiatan Iya, anak muda, ya kegiatan anak muda. kegiatan anak muda di sini ya dalam masa pandemi ini pastinya nggak banyak ya. Tapi kalau Ya. kemarin ya yang memang banyak di sini nongkrong biasanya tuh kegiatan-kegiatan anak mudanya. Makanya Ah, banyak kafe-kafe di sini, Dit. gitu ya. Mm-mm. Via, selama pandemi ini, jadi Mm-mm. akhirnya kan jemaat mengikuti ibadah online dari Surabaya, berarti ya. Iya, uh-uh. Betul ya. Iya. Aktivitas-aktivitas itu bagaimana dengan pengurus di sana tetap merawat, tetap menjaga teman-teman Mhm. jemaat yang sudah ada itu seperti apa? Supaya Hmm, kan nggak berkumpul. iya, iya, uh-uh. Kita ada grup posjam, Kosinto. Jadi di Oke. grup itu biasanya sih ada beberapa pengurus yang menyapa juga. Jadi setiap hari ada yang kirim renungan misalnya, atau ada yang ulang tahun, kita saling mengucapkan gitu. Terus untuk Oh, akhir-akhir ini kita lagi menggalakkan perkunjungan juga. Tapi oke. pastinya nanti ya kalau untuk perkunjungan kan nggak semua orang mungkin akan terima ya kalau dikunjungin Kosinto. Jadi kita akan menanyakan dulu nantinya apakah bersedia untuk dikunjungin gitu. Karena sudah mau 1 tahun pandemi ini kan. Dan memang Mm-mm. awal-awal kemarin kita semua masih penyesuaian dalam arti apalagi yang ibu-ibu nih sibuk jadi manajer anak-anak semua kan, sekolahnya Betul. semua dari rumah. Jadi kami masih fokus ke situ semua. Nah, sekarang ini kita udah mau setahun kita udah mulai bisa menyesuaikan diri. Jadi kita juga udah mau mulai menggalakkan perkunjungan lagi, mungkin nanti menyapa jemaat juga per telepon gitu. Bisa enggak kalau misalnya perkunjungan itu, kalau misalnya ya mereka bersedia Mm-mm. dikunjungi dan Mm-mm. pengurus itu datang pada hari Minggu misalnya, perkunjungan dan ibadah Mm-mm. bersama. Maksudnya Kosinto? Jadi misalnya begini, Via punya siapa jemaat siapa yang bersedia dikunjungi oleh Via loh. Nah, Via Ah, bisa datang pada hari Minggu jam jam ibadah online mm-mm. itu, kemudian Mm-mm. bisa duduk beribadah bersama mereka. Sekalian perkunjungan, tapi tetap ada persekutuan dalam ibadah itu. Oh gitu, itu belum terpikirkan sih Kosinto, tapi itu usul yang bagus sih. Bisa kami pikirkan juga untuk seperti itu ya. Tapi pastinya Iya, juga kalau ya kalau jemaatnya kalau bersedia kalau ya. maksudnya mereka bersedia gitu kan, Iya, mereka ha. bersedia karena dengan begitu kan unsur persekutuan dalam ibadah itu tetap kita terjaga gitu ya. Mm-mm, mm-mm, Uh, mm-mm. Walaupun saya dengar beberapa uh, gereja denominasi lain itu juga melakukan hal itu. Jadi Oh pengurus ya. mereka menelpon, kita bisa boleh Mm-mm. datang, misalnya kan cuma satu orang yang datang atau dua orang pengurus datang. Nah, bersama keluarga itu mereka beribadah pada jam ibadah itu. Hahaha. Boleh Jadi, Kasinto, itu usul yang bagus ya. mm-mm. Kami Jadi baru akhirnya kan terpikirkan juga.
ada unsur persekutuannya tetap terjaga dalam suatu ibadah kan. Kita bertemu, kita apa, tetapi ya tetap prokes gitu ya. Iya, Jadi pastinya. menjaga semuanya tetap sehat gitu ya. Mm-mm. Ya semoga aja itu bisa bisa dilakukan begitu ya. Nah, selain itu tentu kan agak susah ya kalau ngagel pun juga di GKI ngagel pun juga orang-orang mulai, ya saya pikir semua mulai mulai lelah dengan pandemi ini. Jadi Iya. kapan bisa beribadah onsite, kapan bisa ketemu, kapan semua sudah Mm-mm. mau memikirkan kapan bisa keluar dari rumah gitu. Iya. Ya di Palangka sendiri apakah itu terasa apa enggak jemaat? eh Rasa sepertinya Kok Sinto ada juga kerinduan beberapa gitu ya. Jadi jemaat terutama yang udah lansia itu pernah menyampaikan kapan nih ada ibadah onsite gitu. Saya sendiri sempat dalam fase seperti itu sampai mau nyoba di gereja lain yang dekat rumah gitu. Tapi belum kesampaian juga. Nah, ini cerita menariknya nih Kosinto. Saya beberapa kali gitu ya mau coba di apa namanya gereja yang dekat rumah, gereja lokal sih. Kita mau coba Hmm. nih karena mereka udah buka ada ibadah onsite-nya. Tapi kok nggak jadi-jadi terus gitu. Pas sudah harinya nggak jadi. Ternyata seminggu 2 minggu setelah itu saya dapat kabar gereja itu ditutup lagi karena ada Oh, yang terkena COVID. oh, Iya. ya memang kondisi masih masih sangat tidak memungkinkan ya. Banyak gereja yang berani melakukan onsite tapi resikonya Mhm. juga besar begitu ya. Iya, benar. Mm-mm. Ini Beberapa GKI Ngagel aja sekarang begitu ketatnya sampai uh, Mhm. para pelayan hari Minggu itu Mhm. mereka hari Jumat ini ya, sekarang ini mereka lagi di antigen, swab antigen. Oh iya, Semua heeh. yang semua yang akan terlibat di hari Minggu akan di swab Mhm. antigen pada hari Jumat gitu. Iya, Jadi heeh. Ngagel sampai menerapkan hal-hal begitu. Ini vaksin sudah sampai di sana apa belum ya? Sudah memulai di Palangkaraya atau belum Sudah sih vaksin? Kosinto, heeh. Tapi Sudah, saya sudah ya. sendiri belum. Saya sendiri Belum belum cukup umur ya. divaksin. Kelebihan Belum umur cukup malah. umur. Iya, belum belum Soalnya siap yang aja sih Kosinto. Heeh. didahulukan masih lansia, masih tenaga kerja Iya, kesehatan, guru benar. ya kan, beberapa Mm-mm. profesi yang ini. Ya kita berharap bahwa uh, kalau vaksin itu bisa cepat distribusinya, vaksin itu bisa ini kan mungkin jauh lebih aman ya. Mhm. Jadi semoga aja kalau misalnya sekolah sudah bisa mulai di bulan Juli atau Agustus ya, gereja juga mungkin akan bisa mulai di bulan itu kalau memang ini maksudnya gitu. Iya, Semoga aja heeh. gitu. Iya. Nah, Kami ini sih ada, gimana gimana? Kenapa? kami sih ada rencana kemarin Kosinto kalau mungkin keadaannya semakin membaik ya mungkin diperkirakan Mei kita mau coba ibadah onsite di bulan Hmm. Mei. Heeh. Jadi ini masih Oh, dalam tahap persiapan karena kan harus ada tim prokesnya juga untuk di gereja kan sebagai salah satu persyaratan dari Satgas Covid yang ada di Palangkaraya juga. iya, iya. Mm-mm. Itu yang sedang kami siapkan saat ini. Ngomong-ngomong ada nggak yang jemaat posjem itu yang positif? Puji Tuhan sampai sekarang kayaknya belum ada. Sinto Belum jangan ada. sampai. Ya, Iya. puji Tuhan. Ya, Heeh. dengan jumlah yang masih kecil ya, saya pikir kan lebih gampang terkontrol kan. Kalau GKI Iya, Ngagel kan sudah sangat besar kalau ya pasti ada lah begitu kan.
Mm, Pasti mm, ada mm, lah. mm. Mhm. Ini rencana ke depannya seperti apa? Post jam, Mhm. post Eh, jam. untuk saat ini sih Kosinto yang pasti karena kita sudah dalam tahap posjem, kita sedang Mm-mm, menuju ke Bajem, bakal jemaat gitu. Nah, mm-mm. kemarin sih eh, rencana strateginya sampai 2022 itu kita sudah menjadi Bajem. Tapi kan ya ternyata kenyataannya dengan keadaan pandemi gini ya mungkin itu akan berubah gitu. Belum kita bicarakan lagi sih. Oh, oke. Uh-uh. Rencana awalnya 2022 padahal ya. Iya, menuju Bajem Bajem ya. 2022. Mhm. Iya, iya, iya. Eh, sebenarnya ada siapa yang kami sebenarnya mau mengundang juga ya. Pak Pak Doni ini. Doni. Iya, belum bergabung sepertinya dia ya. Oh, belum. Belum bergabung ya Pak Doni ya. Iya, Mhm. masih Karena sibuk. masih ada apa namanya Zoom juga katanya. Masih ada Zoom juga ya. Oke. Iya. Eh, iya, saya kan pernah gitu ya, pernah Kalimantan Tengah. Mhm. Jadi ketika ikut rombongan misi Lembaga Alkitab, kita bagi-bagi ke beberapa pelosok dan saya melihat kan gereja-gereja lokal itu kan cukup besar ya bangunan-bangunannya ya kan GKI Iya. itu besar-besar ya, Bu, ini. Tetapi Mhm. sampai di pelosok-pelosok itu pun saya masih melihat ada gereja gitu ya, denominasi tertentu yang bisa masuk sampai ke pelosok-pelosok itu. Nah, Iya. dari dari rencana kerja misalnya pengurus posjem ini apakah ada juga kegiatan-kegiatan yang bersifat misi seperti itu untuk berkunjung ke pedalaman kemana karena memang saya melihat uh, masuk Kalimantan itu cukup cukup rumitnya itu kalau kita Mhm. berada di kebun kebun sawit ya. Iya. Perkebunan sawit ya. Kalau karena kita ada di Heeh. perkebunan sawit, kita nggak pernah tahu jalan mana gitu kan. Mhm. Depan sama, Betul. kiri sama, kanan sama, belakang sama. Jadi kalau tersesat di situ katanya ya sudah, nggak akan bisa Mhm. keluar kalau nggak dengar bunyi kendaraan lain atau kendaraan lain lewat di mana gitu. Karena Mhm. kita akan akhirnya seperti berputar di jalan yang kiri kanannya sama semua. Lihat kiri pohon sawit, lihat kanan pohon sawit, depan juga jalannya sama semua Iya. begitu. Heeh. Nah, itu yang saya lihat. Nah, apakah pengurus pengurus ini juga punya program-program misi yang bisa menjangkau pedalaman-pedalaman di Kalimantan Tengah? Iya, untuk jangka panjang pastinya ada ya, Kosinto. Karena balik lagi tadi kan awal juga kita di sini kan untuk nama apa base camp pelayanan misi juga. Sebenarnya kalau Hmm. pelayanan misi kecil-kecilan dari awal kita Uh-uh. terbentuk itu tahun 2014 kita sudah pernah melakukan hal-hal seperti itu. Oh, Eh, oke. dari Sinwil kemarin pernah datang ke sini waktu itu ke salah satu desa untuk apa ya pembinaan guru sekolah minggu kalau nggak salah. Waktu itu ada Oh. pendeta Sutrisno, terus pendeta Flo, pendeta Sigit, siapa lagi Hmm. banyak waktu itu Kosinto. Nah, terus Hmm. dari Hmm. Posjem sendiri itu pernah juga mengadakan pelayanan ke desa-desa gitu. Nah, bantuan untuk korban banjir juga Posjem udah dua Hmm. kali melakukan itu. Hmm. 2017 waktu Hmm. Kalimantan Tengah banjir besar itu. Ah. Dan barusan ini kemarin bulan Februari kita mengadakan bantuan untuk korban banjir di Banjarmasin.
Oh, oke. Itu sudah mulai kita inkan. Jadi waktu itu ada dua bantuan Kosinto dari GKI Sinwil Jatim dan dari GKI Ngagel sendiri. Karena kita kan Oh, GKI Ngagel ada poschimnya di sini, jadi kita juga bergerak untuk membantu, terutama rekan-rekan GKE yang terkena dampak banjir di Banjarmasin kemarin. Dan itu bantuannya juga akhirnya keluar untuk masyarakat umum juga, tidak hanya untuk apa namanya jemaat GKE-nya juga dari yang disampaikan oleh kontak person kita di sana. Ini kayaknya Pak Doni udah bergabung ini. sudah bergabung ya. Mm-mm. Saya sudah undang dia. Apakah dia sudah masuk? Kok belum masuk ya? Iya. Saya sudah lihat, saya sudah invite dia. Cuma, Nah, ini itu dia. udah masuk. Halo bro. Selamat Halo, malam halo. Pak Doni. Halo, Bu. Ya, Pak Sinto. Lanjut, lanjut. Udah sampai di mana kita Dari nih? mana nih? Dari mana nih Don? Saya jangan Ini dari tanya sudah Zoom. sampai mana. Kamu dari mana? Ya, Oh, lagi Zoom dari ya. Zoom ini. Dari Zoom juga. Eh, 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 nah ini via saya panggil Doni deh karena Ya, ya, siap, Kak. Saya panggil Kak aja ya. iya. Dulu kan saya panggil Kak, jadi ya. Saya Kami panggilnya Ko lama. tadi. Iya, enggak apa-apa lah. Apa aja lah. Via ini Doni ini kan yang saya kenal memang bergerak pelayanannya lebih banyak ke penjangkauan Iya. misi lah gitu ya. Nah, eh, Kalau sudah berbuat apa sih kamu Don di situ? Langsung ya, aja saya jadi ngomong. kami sebelum pandemi kita pernah pengenalan bagaimana memaksimalkan gadget ya, bagaimana tidak saja membagikan firman, tetapi bagaimana kita berinteraksi dengan firman Tuhan itu yang pertama. Yang kedua, Oke. yang saya ingat dan saya terlibat dan mengambil bagian, kami bersyukur juga dan kangen sebenarnya ya Bu Fia, kita kunjungan ke panti Iya, asuhan, kemudian betul. mengikuti kayak apa tuh kalau di Palangkaraya kita ada apa arak-arakan itu pada saat Natal, saya lupa, pawai juga keren Awai. karena selama saya hidup baru di Palangkaraya ikut pawai. Wah, kalau di tempat lain nggak pernah. Jadi saya melihat wah asik juga ya kekristenan, kemudian menampilkan gereja kita gitu ya. Tetapi ketika situasi ini memang pergumulan, saya sempat menginisiasi tentunya atas izin majelis dan juga karena istri saya ada sebagai tim kerja di pelayanan ini, kami pernah ada inisiasi 2 kali Zoom fellowship, kemudian memang sepertinya kita akan memulai lagi nih karena memang kami lihat istilahnya kalau kita berhenti seperti sekarang, kami mengalami sekali kita nggak ada fellowship tuh kayaknya kangen juga ya. Kami sempat Iya, 1-2 betul. kali, kemudian tentu kita butuh arahan dari rekan-rekan yang ada di Ngagel dan juga dan semua kita lah peran kita ya. Cuma saya melihat itu yang dapat kami kerjakan dan selebihnya memang di tengah-tengah pelayanan yang ada saya juga melihat beberapa majelis juga menerapkan yang namanya kunjungan dan saya pikir Bu Via, Bu Oke. Eka dan beberapa itu berkunjung Pak dengan situasi yang ada ini dengan tentunya dengan protokol ya untuk mendoakan mereka yang punya pergumulan dan untuk saya sendiri memang karena selain pelayanan misi, saya juga terlibat dengan beberapa mahasiswa. Secara khusus rumah saya ini dekat dengan UPR, Universitas Palangkaraya. Saya menolong, ini istri saya juga baru dari asrama sebuah kabupaten, ada sekitar 20-an orang, kami membimbing, ada bimbingan rohani. Sehingga kami Oh. rindu mereka bisa bertumbuh dalam kerohanian mereka. Jadi online dan offline, kira-kira seperti itu. Ya, itu Pak Hmm. yang boleh saya sampaikan. Don, Ya, kamu kamu kan punya
platform spesialisnya gitu loh Iya, tentang teknologi ya, iya. bermisi dengan teknologi. Nah, apa yang bisa dilakukan dalam jangka waktu dekat ini untuk pos jem Palangkaraya? Baik. Yang saya pikirkan tadi, seingat saya minggu lalu, saya udah WA juga di grup khusus jemaat, karena kita ada dua grup. Saya juga minta izin meng-create karena yang satu itu banyak aktivis dan juga ada orang yang sudah tidak ada di Palangkaraya. Jadi itu tidak apa-apa dibagikan. Cuma Ya. kemarin saya berpikir internal kita harus kita bangun juga. Makanya ada grup Hmm. khusus apa Bu Fia yang istilahnya yang benar-benar berjemaat tuh jemaat CD ya Bu Fia ya, Iya, jemaat CD Jemaat Dewasa. yang jadi kemarin saya sharing di situ, yuk kita mulai lagi. Dan memang sekali lagi kan kalau mulai lagi kan nggak bisa sekedar yuk kita mulai tanpa ada penyampaian-penyampaian atau kalau di dunia bisnis mungkin marketingnya. Nah doakan supaya ini harus ada tim Pak Sinto, karena kalau sendirian juga dan kita akan memulai. Jadi doakan untuk paling tidak bulan persiapan Paskah ini kita nggak hanya mendengar streaming YouTube yang sendiri-sendiri tanpa ada komunitas bersama dan online. Saya pikir berbeda juga itu ya definisinya itu. Sehingga mudah-mudahan karena pertolongan Tuhan, saya dan istri, Bu Fia dan tim yang ada, kita bisa memulai lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, saya melihat ada tantangan karena tidak semua jemaat boleh saya katakan mumpuni juga dalam berdigital. Salah satunya ada yang Oke. mungkin excuse tentang Pak nggak ada pulsa. Nah hal ini kan Iya. sepertinya bagi kita yang tidak punya masalah finansial itu is okay lah. Nah saya sedang berpikir gimana caranya mereka itu juga punya kesempatan untuk berzoom, apalagi berzoom apa itu makanan apa zoom gitu kan. Nah ini kan kita perlu menolong mereka meskipun sebagian mereka dapat support dari sekolah-sekolah anak-anaknya, tetapi toh itu digunakan untuk pendidikan. Jadi saya berpikir dua hal itu dulu untuk menolong mereka bisa online, Pak. Tapi selebihnya saya pikir dengan protokol yang sangat ketat, kita akan mulai paling tidak berkunjung dan juga memaksimalkan komunikasi lewat WA. Itu Pak Virgo, Pak Sinto, kok namanya berubah? Dia harus melayani Zoom dan lain-lain. Jadi Nggak konsen Enggak, nih. iya, ada teman lain. Sambil Iklan. ngelirik ya. eh, masih sama Doni dulu deh saya pikir karena Via tadi. Nah, Don, berapa ini kan kira-kira jemaat kalau on-site itu kan katanya 20 sampai 40 gitu ya orang. Nah, itu usia mudanya kira-kira berapa ya? Atau ada yang usia lanjut atau apa? Ini untuk berhubungan dengan gadget yang akan mereka bisa gunakan dan lain-lain. Ya, ya. Kalau saya lihat Pak, pada umumnya gereja kita gadgetnya oke. Artinya nggak ada masalah. Ya, jadi aktivis yang senior ada cuma nggak banyak. Yang saya amati nanti Bu Fia menolong mengklarifikasi. Cuma memang Ya. yang jadi pergumulan kita saat ini adalah bagaimana menolong orang bergairah untuk bertemu sebagai jemaat. Apalagi di situasi ini kan sejak situasi boom offline, itu memang benar-benar offline, kita nggak ada dengan segala hormat saya ya, nggak ada inisiasi yang tentunya ada para pemimpin ya, baik dari pusat maupun di sini untuk benar-benar mempertimbangkan gimana ya kita bisa terus eksis gitu. Tadi saya hampir lupa Kak, apa namanya? Saya terpikir juga karena saya followernya GKI Ignite. Saya kok kepikiran kenapa kita nggak buat malam fellowship bersama, nggak dibatasi hanya GKI Ngagel yang ada di Surabaya. Undangannya memang kadang-kadang saya nggak bisa mengatakan jemaat kita nggak hadir atau bisa memastikan, tapi paling tidak mungkin nggak kita bisa berpikir
berdialog begitu, kemudian ada platform kerjasama bersama. Tim musiknya bagus loh, saya lihat GKI Ignite luar biasa, saya ngikutin. Kemudian kenapa, mohon izin nih ngelancangi, jadi tim untuk menolong kami yang di sini begitu, karena toh online by the way, kenapa nggak bisa begitu? Jadi ini out of the box, saya berpikirnya begitu, dan mudah-mudahan dengan kemurahan Tuhan saya mulai memikirkan itu deh ke depan, bagaimana tim musik mungkin videonya lah kalau nggak bisa hadir gitu ya, atau bisa live, kita juga hadir sebagai jemaat dilayani oleh rekan-rekan pemuda dari sana. Mungkin itu dari saya, Pak. Pak Doni, itu Ya. salah satu tim musik Ngagel udah ada yang jawab tuh setuju katanya. Si Oh iya ya. Christopher Ahok Apok. Oke, tuh kan luar biasa. Udah Terima kasih Pak jawab tuh Christopher. setuju. Ya. Itu pemusik memang di Ngagel dia. Karena Pak, waktu kami pernah ada kunjungan setiap sebulan sekali berdialog, itu planningnya sudah luar biasa. Saya ingat Bu Fia ya, kita diskusi, kita semangat kan. Tetapi begitu pandemi, memang jujur loh. Pertama, kami mengakui, saya juga harus mengakui sebagai jemaat, kami menyelamatkan diri keluarga masing-masing. Karena toh kecil juga. Kota ini kecil, Pak. Kota ini kecil dan pergumulan masing-masing jemaat dengan situasi itu memang boleh saya katakan shock terapi lah kalau saya katakan ya. Shock bagi kami begitu. Saya pun harus adjustment dengan pelayanan yang ada dari Zoom ke Zoom begitu kira-kira. Sehingga saya rasa ini suasana sudah bisa kita katakanlah recovery, tetapi saran saya sekali lagi, alangkah indahnya kita boleh bekerja sama maksimal lagi. Apa namanya ya, kita harus bagi tugas, kerjasama. Bahkan seperti ini saya senang sebenarnya untuk kita boleh berinteraksi dan ada banyak orang boleh melihat, dan saya percaya ikut mendoakan karena GKI di Palangkaraya boleh menjadi berkat bagi kota ini. Amin. Ada persekutuan sektor nggak di sana? Zoom. Sektor khusus belum ada. Palangkaraya. Jadi apakah Pak, harusnya bisa kan? Harusnya bisa. Ya, selain bisa, memang itu tadi Pak. Jadi setelah pandemi, memang kita kayak del gitu loh, keputus. Nggak, nah mungkin dengan percakapan ini kita bisa mempertimbangkan dan menggumuli. Bahkan saran saya memang ada kerjasama yang dekat untuk menolong memulai lagi Pak. Karena memang saya pikir kalau sektor biasanya kita pun kalau offsite itu sifatnya bukan sektor ya, sifatnya apa tuh Bu ya? Istilahnya ada orang yang bersyukur gitu ya. Iya. Tidak ada jadwal apa ya istilahnya Jadwal ya. Jadi tetap. Insidentil ya, ya, Pak. Ya, insidentil. Kayak pengucapan syukur begitu ya, orang ulang tahun atau apa. Betul. GKI Ngagel memulai itu dengan online persekutuan sektor karena di sini ada beberapa sektor dan itu sudah bisa berjalan gitu lah dengan Zoom. Oke. Iya. Jadi mungkin itu bisa dilakukan. Saya pikir kalau di Palangkaraya paling enggak aktivis aja yang bisa ngikut. Kalau misalnya 15-20 orang saya kira sudah bagus. Baik, ya. Baik. Tadi saya bilang ke Via, saya bilang karena bisa berkunjung, maksudnya kalau misalnya ada seseorang jemaat yang mengizinkan salah seorang penatua untuk berkunjung, tentu dengan protokol kesehatan yang aman begitu. Nah, berkunjunglah pada hari Minggu ketika ibadah, pada jam ibadah, sehingga kita beribadah bersama mereka. Ya, jadi jemaat itu juga merasa ada aktivis, ada penatua, ada pengurus yang datang dan kita beribadah bersama-sama. Sehingga unsur persekutuan dalam satu ibadah itu tetap ada. Ya. Itu mungkin bisa dilakukan mungkin ya kalau jemaatnya masih kecil seperti itu. Kira-kira begitu ya. Atau kan ada berapa penatua sih di situ? Atau kira-kira aktivis berapa orang? Ya. Totalnya sekitar 10-an lah.
Heeh. Ya, Kalau aktivis U- di luar pengurus ya, Kosinto. Kalau iya, yang maksudnya yang termasuk pengurus. Kalau yang di luar ah. pengurus ya ada lebih banyak lagi sih. Ya. Kalau 10 dia satu minggu bisa dapat 10 keluarga juga. Begitu Hmm, berkunjung ke satu rumah, iya. sudah cukup besar. Ya. Mhm. Dan dari situ mungkin bisa naikin lagi. Ayo kita setiap hari Kamis atau hari apa Sabtu kita persekutuan sektor pos Iya. jam ini dengan Zoom lah. Memang dengan Zoom itu keterbatasan ketika kalau kita harus harus bernyanyi, harus apa, ada keterbatasan. Tetapi paling enggak wajah masih kelihatan gitu. Mhm. Kadang-kadang orang kangen melihat wajah aja. Waduh, dalam satu kelurahan aja juga kita enggak pernah ketemu. Nah, dengan Zoom mungkin kita bisa ketemu. Iya. Ini Doni enggak keluar-keluar kota lagi ya? Eh, belum, tetapi Belum ya. ya belum Kak, karena memang situasi pertama itu, tetapi kalau melihat perkembangan kan, saya kemarin sempat berkunjung ke orang tua di Bali, jadi Iya, saya. saya menguji sebenarnya apakah situasi ini gimana sih, ternyata kalau kita mengikuti prosedur juga semuanya oke gitu, jadi ketakutan yang berlebihan sebenarnya uh, baik dan tidak, kira-kira begitu. Tapi yang kedua, kalau dari saya pribadi, memang kita harus benar-benar memahami diri kita, keyakinan kita, dan Ya. juga kesehatan kita. Karena kalau nggak boleh sembarangan kan situasi seperti ini, kira-kira begitu. Tapi Mm-mm. sementara ini saya mencintai Palangkaraya, menikmati dengan goes Kak, doa keliling dengan goes Kak. Ya. Oh, Karena ada orang mulai Palangkarayanya ya, Pak Doni. Iya, iya. bahaya kalau nggak cinta Palangkaraya ini. Punya komunitas baru dia selain Hmm. motor, sekarang komunitas sepeda ya. Motornya sudah saya abaikan, sudah lama Kak. Jadi karena nggak ada tanda kutip apa namanya kurang membantu kesehatan lah. Jadi setahun ini saya fokus ke sepeda dan puji Sepeda. Tuhan memang dan banyak orang-orang pemerintah, aparat yang jadi rekan baru lah seperti itu. Ya bagian dari apa saya mengenal kota Palangkaraya ini. Karena kota kecil Kak, kemana-mana tahu deh kita siapa kita. Iya kota kecil. Jadi kalau aneh-aneh ya apa mau kapan. Jadi jangan aneh-aneh Kak kalau kesini ya. Oh iya, saya juga mau promosi bahwa Kalimantan itu bersih sekarang. Ya, kita dibangun dengan berbagai tempat. Tempat-tempat dibangun. Sebentar lagi ada mall, saya yakin. Bandara kami sudah ciami, sudah bagus. Mari datang, Bapak Ibu. Bahkan kalau saya berdoa sih dulu saya pernah dengar di GKI Ngandul punya tim misi ya. Nah, kenapa tidak? Bisalah datang kalau suasana sudah memungkinkan, bahkan kenapa tidak ada doa misi atau doa yang pernah buat, kita coba buat dengan Zoom. Itu saya rasa untuk men-trigger sih, men-trigger rekan-rekan yang lain. Nanti saya juga mungkin dalam waktu dekat setelah saya sharing dengan penatua dan diaken, kayaknya kita akan punya program-program yang memang mengundang para pemimpin dan juga rekan-rekan di Surabaya untuk memberkati kami di sini. Kami butuh semangat, kami butuh motivasi. We miss you so much, Ngagel Surabaya. Yeah. Ini ada yang Ya protes semoga nih, Kalimantan kecil. semoga ya, semoga begitu corona berlalu kita Amin. bisa bermisi gitu ya. Memang salah satu program kami bahwa kami bisa bekerja sama dengan Posjam Palangkaraya untuk kita melakukan perjalanan mission trip ke Kalimantan gitu ya. Jadi
Satu waktu lah mungkin akan bisa. Oke, kita sudah sejam nih. Hah? Iya. Saya baru sebentar, Kak. Kakak ini kayaknya senang dengan saya ini. Ya sudahlah. Karena sebentar Benar sekalian kan? penutup berarti. Oh, Iya. Benar kan Via saya bilang. Dan 1 jam tidak terasa gitu loh. Iya. Dari awal ketika saya menghubungi untuk Palangkaraya ini begitu sulit sekali. Jawabannya Mohon maaf. kapan? Karena signal. Susah Semoga sinyal. semoga ketagihan nanti, ketagihan. Mas, setiap minggu ada kok nanti. Jadi mungkin ada slot lagi untuk Baik. kita ngobrol lah. Ya. Oke, kita Ya. akan Baik, akhiri Mas ya malam hari ini. Doni bisa pimpin dalam doa. Baik, mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur buat teknologi. Melalui ini kami kembali sebagai anggota tubuh Kristus, kami diteguhkan oleh Tuhan untuk kami terus melakukan tugas tanggung jawab kami. Terima kasih buat sharing time kami hari ini. Bu Via, hambamu mewakili Posjem Palangkaraya, kami tidak sendiri. Terima kasih buat Pak Sinto bersama tim di GKI Ngagel Surabaya yang care dan kami percaya berdoa buat kami. Kami berdoa buat jemaatmu di tempat ini Bapak, mereka yang dalam pergumulan, bahkan semua yang menjadi jemaatmu di GKI Ngagel pula, hamba berdoa Engkau Allah yang tidak dibatasi oleh apapun yang akan melawan. Berkati program ini untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Terpujilah Engkau dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Salam Via untuk keluarga, Doni untuk keluarga, salam. Salam untuk Cilusi. Yo. Iya. Ah, Semua. Selamat malam, shalom. Selamat malam, Shalom. shalom. Shalom.